sedang mati. Rasulullah itu memberikan perumpamaan begini: mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya, yakni kepada Allah, dan orang-orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya, walladzi la yadhkuru rabbahu. Jadi perumpamaan orang yang senantiasa zikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, itu kata Nabi apa? Kamatsalil hayyi wal mayyit. Seperti perumpamaan orang yang hidup dan mati. Kalau jenengan itu senantiasa berzikir kepada Allah, berarti jenengan itu hidup. Kalau kita itu malah justru lalai, tidak berzikir kepada Allah, kita ini adalah posisinya mati. Maka yang namanya seorang muslim, yang ini sudah dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad SAW, itu mengamalkan sebuah ayat, alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Jadi mereka itulah orang-orang yang punya akal. Itu kan dalam posisi ayat itu kan pakai ulul albab. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, itu selanjutnya adalah alladzina yadhkuruna tadi. Orang-orang yang punya akal, ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallah. Mereka itu yang senantiasa berzikir kepada Allah. Dalam posisi apa? Qiyaman, berdiri. Dalam posisi berdiri mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qu'udan, dalam posisi duduk. Wa ala junubihim, dalam posisi berbaring. Ini orang mukmin. Jadi kalau dilihat dari ayat ini jelas, berzikir kepada Allah itu kapanpun, dimanapun. Nanti akan muncul pertanyaan, Pak, apakah di WC juga kita berzikir? Setidak-tidaknya mindsetnya di sini memakai yadhkuru rabbahu. Namanya zakaro itu kan bisa diterjemahkan dengan eling, ingat. Yadhkuru rabbahu itu berarti senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok di dalam kitab Adabun Islamiyah ataupun di dalam kitab Hisnul Muslim, atau kita melihat di dalam kitab Al-Adkaru An-Nawawi dan lain-lain, itu kita lihat dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh orang Islam itu, mulai masuk ke WC, keluar WC, mau tidur, habis tidur, apapun itu, mau pakai baju, lepas baju, semuanya itu ada zikirnya. Semuanya itu ada doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga yang namanya para sahabat itu hatinya tidak pernah kosong dari zikir kepada Allah. Fikirannya itu juga tidak pernah kosong daripada zikir kepada Allah. Dan sudah kita sampaikan 2 minggu yang lalu, bagaimana yang namanya para sahabat itu lebih mementingkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Walaupun tetap para sahabat sekali lagi mencari dunia sebagai kepala rumah tangga dan seterusnya. Tapi dikirnya ini loh terus itu nyampe. Dikirnya itu. Kalau di dalam riwayat Muslim itu Rasulullah Muhammad SAW itu yang dikatakan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yadhkuru ala kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah Muhammad SAW itu yadhkuru, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah fi kulli ahyanihi, dalam setiap keadaan beliau zikir kepada Allah. Nanti akan muncul pertanyaan, Pak, orang yang sedang junub apakah zikir? Iya. Apakah orang yang sedang haid itu juga berzikir? Iya. Nah, yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama itu adalah membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Kalau untuk memegang mushaf itu nanti akan muncul ikhtilaf di kalangan para ulama. Orang junub boleh nggak pegang Al-Quran? Orang yang tidak wudhu boleh nggak pegang Al-Quran? Orang yang haid boleh kan tidak pegang Al-Quran? Tapi kalau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu sepakat para ulama boleh. Pak, tanpa wudhu boleh zikir? Boleh.
Dalilnya apa? Jenengan bisa melihat di dalam riwayat di Hisnul Muslim atau di dalam kitab Adabul Islamiyah. Nanti insya Allah kalau ini sudah selesai kitabnya ini, kita akan bahas tentang Adabul Islamiyah. Bagus kitabnya, ada 2 kitab ya. Ya, Rasulullah itu kalau bangun tidur, di dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, di antaranya Rasulullah itu kalau bangun tidur membaca apa? Akhir-akhir surat Ali Imran. Ya itu tadi yang dibaca sampai terakhir itu. Di antaranya itu. Dan Rasulullah setelah tidur kan kita tahu persis bagaimana orang bangun tidur. Beliau membaca itu di samping membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi pokok dalam posisi pembahasan kali ini adalah orang mukmin itu ya mengikuti Rasulullah, mengikuti thariqahnya para sahabat. Orang muslim, orang mukmin itu tidak pernah lupa dari ingat kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah pas ketika ditanya oleh para sahabat tentang suatu amalan, Nabi kan ngomong begini, wa kan ma yazalu lisanuka rotban, pakai tok dan ba, rotban min dzikrillah, selalu lidahmu, kata Nabi, selalu lidahmu, selalu mulutmu, selalu lisanmu rotban bi dzikrillah, basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bolehlah kita katakan para sahabat itu adalah ahlul dzikri. Ahlul dzikri, orang-orang yang ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir yang terbaik itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebenarnya sudah punya keberuntungan. Kita ingat saja kepada Allah, zikir saja kepada Allah itu sudah beruntung yang luar biasa. Dalam posisinya kemudian ada kata-kata begini ya dari Abu Malih, ya, dari Abu Malih, innama tuba yadkurullaha ta'ala fa innahu ta'ala yaqulu fadhkuruni alkurkum washkuruli wala takfurun. Ini sudah menjadi keberuntungan, Pak. Ada kata-kata fadhkuruni, maka zikirlah kalian kepadaku, maka ingatlah kalian kepadaku, alkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Itu diantara keberuntungannya. Lah berarti kalau kita itu senantiasa lalai, tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, ya Gusti Allah tidak ingat juga sama kita. Tidak ingat juga kita. Kita ini memang repot ya, diantara manusia ini memang ingatnya kepada Allah itu hanya ketika butuh, itu yang repot. Ya, ingat kepada Allah itu hanya cuman ketika butuh, masya Allah, doa berkali-kali karena butuh. Tapi ketika sudah merasa tidak butuh itu kemudian zikirnya hilang semua. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita ini dalam posisi, dalam tanda kutip ya, memang senamanya manusia itu, manusia yang muslim itu senantiasa meyakini dia setiap detik selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya maksud, ini orang-orang yang lalai. Kalau butuh apa dia zikirnya kenceng, sholatnya kenceng. Umpamanya dia pengen jadi orang kaya begitu ya. Begitu dikasih kekayaan, yang tadinya belum kaya itu kenceng zikirnya. Puasanya zikir, puasa zikir, sholatnya kenceng. Begitu jadi orang kaya, puasa zikirnya jadi tidak kenceng. Nah ini tidak benar katanya. Kayak seolah-olah Gusti Allah itu cuma sebagai tambal butuh saja. Seolah-olah Gusti Allah sebagai tambal butuh. Ini tidak adab, itu tidak etika. Ya kita ini makanya ta'aruf ilallahi fissidai ya'rifka firraha. Apa kuali ya, terbalik ya. Ta'aruf ilallahi firrakhai ya'rifka fisiddah. Ingatlah, selalu ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam posisi kamu itu senang. Dalam posisi senang silakan senantiasa ingat terus kepada Allah, ya'rifka fisiddah.
Maka Allah itu pasti akan ingat sama kamu ketika kamu itu dalam posisi kesulitan. Tapi yang namanya orang Islam firrakhai wasiddati, dalam posisi senang atau susah tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duit-duit atau tidak duit-duit, punya uang atau tidak punya uang, sholat subuhnya masih tetap istiqomah, itu loh. Punya hutang tidak punya hutang, zikirnya tetap kencang. Seharusnya begitu. Ya, lockdown atau tidak lockdown, tetap baca Qur'annya jalan. Itu seharusnya kita orang Islam itu begitu. Jangannya pas ketika lockdown itu waduh wiritannya bewanter. Tapi begitu lockdownnya hilang, wis gak wiritan menaik, keliru. Makanya konteksnya istiqamah di dalam zikir kepada Allah. Maka jangan sampai konteksnya kemudian ancamannya Allah ketika kita itu lepas daripada zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, termasuk Al-Qur'an yang Allah mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yuhsyaru lahu yaumal qiyamati a'ma. Jadi barang siapa yang berpaling dari ingat kepadaku, an dzikri. Ada yang memahami an dzikri itu juga Al-Qur'an, ada yang memahami an dzikri itu artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia itu penghidupan yang sempit. Dhanka itu artinya sempit. Kalau hati itu sudah disempitkan oleh Allah, aduh, hidup itu tidak enak. Hidup itu terasa sempit. Meskipun dunia seperti ini, meskipun di hadapannya bagus kehidupannya, tapi kalau hati itu sudah sempit, masya Allah, itu karena efek tidak berzikir kepada Allah. Makanya konteksnya kemudian di dalam Al-Quran ada kalimat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah itu maka hati ini akan menjadi tenang. Muncul pertanyaan, Pak, ada orang yang zikir tiap hari kok sih gak tenang ya, hatine iki piye? Itu yang salah ayatnya ataukah orangnya gitu. Yang jelas Al-Qur'an tidak pernah salah. Kalau Al-Quran mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingat dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang, ayatnya benar, sahih. Kok tidak bisa tenang-tenang? Itu bukan faktor ayat Al-Qurannya, tapi karena faktor orangnya ketika berzikir itu modelnya kayak apa. Banyak loh Pak, orang-orang yang berzikir kepada Allah itu karena ada maunya yang aneh-aneh. Saya ketika dulu masih SMA dan kuliah itu zikir, memang zikir, tapi niatnya aneh-aneh. Niat supaya kebalnya ndak hilang, ya, niat supaya kebalnya ndak hilang, niat supaya tetap sakti. Kalau saya dulu tahun 98 itu dibacok, insya Allah ndak apa-apa. Ya, zikirnya, tapi setiap sholat itu zikirnya itu niatnya justru ngono kuwi tok. Tidak ada dalam konteks Allahumma anta maksudi wa ridhaka matubi'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Dan seolah-olah kemudian kemana-mana itu zikirnya itu hanya untuk mengasah kekebalan saja. Ya, jadi akhirnya ya tetap tidak tenang. Setiap salat baca surat Yasin 40 kali. Seperti itu juga. Tapi zikirnya hanya untuk itu saja, bukan untuk yang lain-lain. Tapi di dalam konteks yang ini zikirnya itu adalah dalam posisi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Benar-benar memang mengingat Allah sebagai bentuk memang kita ini namanya manusia yang tidak bisa berdiri sendiri, selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Baik. Kemudian kalau kita sedang duduk-duduk semacam ini, Bapak, kita sedang duduk-duduk entah seperti ini atau mungkin kita di rumah duduk-duduk dan seterusnya. Pas ketika di suatu majelis itu di dalamnya tidak ada isi tentang berzikir kepada Allah. Nah, Rasulullah menggambarkan itu seperti majelisnya kotorannya keledai. Saya bacakan hadisnya. Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi. Tidaklah suatu kaum itu dia ada di sebuah majelis
yang di majelis itu tidak ada isi zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya, Pak? Kumpul-kumpul hanya sekedar ngopi, rokokan, gerundel, ngerasani tanggane maunya. Tidak ada yang namanya zikir, ingat pada agama dan sebagainya. Apalagi? Ya, pokoknya majelis-majelis entah jagongan, entah apa yang di situ tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, isinya tidak ada zikir kepada Allah, maka illa qamu an mithli jifati himarin, kecuali dia itu nantinya selesai dari zikir itu, berdiri dari majelis itu tadi, dia berdiri dari majelis itu tadi, an mithli jifati himarin. Jifati himar itu apa, Pak? Kotorane himar, kotorannya keledai itu. Jadi makanya hindari majelis-majelis yang di situ itu majelis duniawi yang tidak ada pembicaraan agama, yang tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan yang sia-sia. Pembicaraan yang sia-sia yang malah justru menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di situ berarti majelisnya kotorani keledai. Apatah lagi kemudian di majelis itu hanya iringan-iringan musik yang melalaikan, ya, syair-syair yang melalaikan. Waduh, masya Allah, tidak ingat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah lebih daripada kotoran keledai. Lu siapa yang ngomong? Yang ngomong itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kana alaihim hasratun yaumal qiyamah. Nanti dia itu di hari kiamat akan jadi orang yang rugi. Di antara kerugiannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di mana kita duduk, di mana kita bermajelis, itu kan nanti bisa menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada dalilnya? Ada. Kalau jenengan lihat di mana surat Al-Zalzalah itu kan ada. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Coba jenengan lihat di dalam kitab-kitab tafsir yang mutabar. Yauma idin tuhadditsu. Lo yang berbicara siapa ini? Al-ardu, bumi. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Bumi yang berpijak ini, bumi yang ada ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara penafsiran para ulama. Di mana kita duduk berzikir kepada Allah, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berbicara, si fulan akan begini, si fulan begini, si fulan. Di samping memang anggota tubuh kita ini juga akan berbicara. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, itu kerugian kita kalau kita tidak berzikir kepada Allah. Justru kemudian nanti malah justru merugikan kita. Catatan-catatan amal itu juga akan kelihatan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Nah itu dan masya Allah. Maka orang Islam itu zikir kepada Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Pak, apakah hanya sekedar berzikir? Kalau orang Islam zikirnya jalan plus ditambah fikir. Kalau tadi pakai zikir, kalau sekarang ditambahi fikir. Di ayat itu setelah wa'ala junubihim ditambahi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang mukmin tuh begitu. Tidak hanya sekedar berfikir, tapi orang mukmin itu penuh dengan zikir dalam dirinya. Tidak hanya sekedar dia itu berzikir kepada Allah, dia itu juga berfikir. Berfikir tentang apa? Berfikir tentang makhluk Allah, penciptaan langit dan bumi. Jangan berfikir tentang zatnya Allah, tidak nutut. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah, kata Nabi. Berfikirlah tentang makhluk ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Nah itu kalau kita berpikir tentang zatnya Allah, wes sudah karu-karuan. Ini sekarang yang lagi viral itu kan permasalahan tentang masalah zatnya Allah toh. Betul ya? Viral debatnya antara
Idrus Ramli sama Pak Ustadz Musri ya, tentang masalah Allah itu apakah di ars atau bagaimana ini. Ya betul kan, debat sampai di media sosial tuh, di YouTube itu kayak begitu. Kalau saya mengharapkan kok ketemu tenanan gitu, kemudian di debat terbuka, biar umat ini juga tidak sampai terbawa-bawa saling benci membenci begitu. Apalagi kemudian ada orang pihak ketiga yang mengolah video itu kayak sedemikian rupa, hanya dalam posisi apakah pemahaman Allah di atas ars itu perlu ditakwil atau tidak nih. Kalau jenengan pakai takwil atau tidak ya, jadi saling mempunyai argumen. Yang satu mengatakan ya Allah ada di atas ars, yang satunya bantah. Loh, kalau mamanya Allah itu di atas ars, berarti Allah itu kan membutuhkan tempat. Kalau Allah membutuhkan tempat berarti seperti manusia. Wis gak mari-mari debat. Kalau saya simpel saja kok Pak, kalau saya itu simpel saja. Apakah Allah itu ada di atas arsy? Saya katakan Al-Qur'annya, ayatnya berkata begitu. Itu saja. Tsummastawa 'alal arsy. Ayatnya memang begitu. Tapi bagaimananya, kayak apanya nggak usah dibicarakan. Itu saja. Clear kan? Apakah Allah itu lebih dekat dari urat leher manusia? Jawabannya ayatnya memang ada. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Tapi sudah seperti itu saja, nggak usah dibicarakan yang aneh-aneh. Loh, kalau Gusti Allah begini, nggak usah dibicarakan sudah. Yakini saja ayatnya memang begitu. Nanti kalau di embel-embeli penafsiran yang tidak pakai ilmu, kayak seperti orang yang di daerah sana itu ya, tidak sholat. Pas ketika tidak sholat ditanya sama teman, kok sampean tidak sholat? Dia ngomong, lah kalau saya sholat berarti saya akan menyembah diri saya sendiri. Teman saya bingung, loh kok bisa begitu? Dia jawab, ayatnya wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Kami itu lebih dekat dari kalian itu dari urat leher. Berarti kan Allah menyatu dengan diri manusia, manunggaling kaula Gusti. Berarti kalau Allah ada di dalam diri saya, kalau saya sholat itu berarti lah memerintah saya diri sendiri. Loh, itu geblek namanya. Ya kan? Akhirnya tidak mau sholat hanya gara-gara mengatakan Allah ada di dalam diri manunggaling kaula Gusti. Loh, iki liru meneh tambah. Ayatnya ada, lebih dekat dari urat leher. Ya sudah, yakini begitu, tapi jangan dipikirkan. Entah itu pembicaraan manunggaling kaula Gusti, enggak usah dibahas. Lupa apakah ada ayatnya? Kalau kemanapun kita menghadap kepada Allah, di situ ada Allah. Ada ayatnya memang. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah, itu di juz yang pertama surat Al-Baqarah. Kemanapun kamu menghadap, di situ ada Allah. Sudah, ayatnya yakini saja, tapi nggak usah diapakan Pak? Nggak usah ditakwil aneh-aneh, ya sudah begitu. Kalau saya lebih baik begitu. Ayatnya 3 ini sudah biarkan saja. Kalau saya ditanya, gimana keyakinan Anda Allah itu ada di atas arsy? Ayatnya ada, wes gitu saja diam. Saya tidak akan bahas yang aneh-aneh lagi. Bagaimana menurut jenengan kalau Allah itu lebih dekat dari urat leher? Saya katakan ayatnya memang ada begitu, tapi saya tidak berani untuk yang aneh-aneh. Apakah Allah itu di mana-mana? Wah, kan ada begitu kan? Allah di mana-mana katanya begitu. Apakah Allah di mana-mana? Saya hanya bilang ayatnya bunyinya fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Wis titik. Jadi sudah berhenti di situ saja, enggak usah dibicarakan yang aneh-aneh. Itu tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Wis titik itu saja. Kita ini hanya berpikir tentang makhluknya Allah dan kita tidak nutut dengan zatnya Allah. Imani, sudah imani saja, gitu saja. Nah, termasuk dalam konteks apa namanya, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang namanya orang mukmin itu di samping dzikir dia juga berpikir, tapi fikir yang sesuai dengan konteks syariatnya itu. Nah, ada sesuatu hal yang memang tidak semua bisa dilogika. Tidak semua bisa dilogika. Orang-orang PKI itu tidak percaya dengan azab kubur karena menurut mereka tidak bisa diempiriskan. Orang-orang liberal itu banyak yang tidak percaya kalau Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya kemudian laut terbelah, itu karena menurut mereka tidak bisa diempiriskan. Jangan berpikir begitu karena memang tidak semua bisa di logika.
tetap berpikir dalam konteks yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan dalam satu hari zikir wiritan berapa ribu kali? Apakah seperti itu? Apakah yang disebut dengan zikir kepada Allah itu berarti dalam satu hari itu wiritan 100.000 kali umpamanya? Apakah begitu zikir yang dilakukan oleh seorang mukmin? Suatu saat ada yang bercerita, ada seseorang itu kepingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu. Akhirnya oleh sang ustadz diberikan wiritan, istilahnya kalau saya di pondok dulu namanya diijazai, dikasih ijazah wirid, membaca surat Al-Ikhlas satu hari minimal 1000 kali dalam sekali duduk. Terus kemudian sama yang bercerita ini seorang ustadz, orang itu tadi diajak omong-omongan dengan baik. Kira-kira kalau kamu zikir 1000 kali, membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh tartil seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, wa kana qira'atuhu mutarassilan, itu kan kata Hudzaifah ibnu Al-Yamani itu. Coba kamu baca Al-Ikhlas dengan tartil sesuai dengan makharijul hurufnya. Satu kali baca Al-Ikhlas itu berapa menit? Ya, ternyata katakanlah 1 menit. 1 menit itu baca Al-Ikhlas 1 kali. Kalau itu dibaca minimal 1000 kali, berarti membutuhkan 1000 menit. 1000 menit itu berapa jam, Pak? Ada 5 jam? Kalau 60 saja 1 jam. 60 1 jam. Kalau kali 10 600. Betul ya? Lebih dari 5 jam. Apakah hanya karena wiritan itu saja kemudian yang lain-lain, kewajiban yang lain itu terbengkalai hanya untuk baca surat Al-Ikhlas saja? Apakah seperti itu? Tidak. Rasulullah tidak mengajarkan semacam itu. Nah, namanya zikir itu tidak harus dalam konteks kita duduk semacam ini. Katakan tadi kata Rasulullah Muhammad SAW, alladzi, apa kata Al-Quran, yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Makanya kemudian para ulama membagi zikir itu ada 3. Zikir itu menjadi 3. Dzikrun fil lisan, yaitu dengan mulutnya umi-umi, mulutnya bergerak. Yang kedua, wa dzikrun fil qalbi, zikir dengan hati. Jenengan bisa naik sepeda motor wiritan itu juga bisa. Naik mobil sambil zikir itu juga bisa kan? Bisa. Jenengan sambil bekerja di depan komputer juga bisa sambil wiritan. Ini yang memang yang susah itu adalah mensinkronkan bagaimana hati kita selalu zikir kepada Allah sambil tetap kita beraktivitas. Itu yang susah. Kadang-kala kalau kita sudah beraktivitas itu ininya yang tidak ingat kepada Allah, ininya tidak ingat kepada Allah. Dan kemudian ada yang namanya dzikrun bil jawarih, zikir dengan seluruh anggota badan kita. Ininya tidak bunyi, ininya tidak bunyi, ininya tidak berzikir, tapi tubuhnya itu berzikir. Dengan apa? Dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Dan sholat itu termasuk dzikrullahi akbar. Sholat itu termasuk zikir yang paling besar. Kenapa? Karena di dalam sholat itu 3 unsur ini semuanya ada. 3 unsur ini, baik zikir dengan lidah, zikir dengan pikiran, hati, dan zikir dengan anggota tubuh itu ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dikatakan lam yakhussu makanan duna makanin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengkhususkan satu tempat dalam konteks tempat yang lain. Allah tidak mengkhususkan zikir itu harus di sini, tidak. Kecuali ada syariat yang mengatakan itu. Ya. Kemudian walau annahu ta'ala ayyana lana makanan nadhkuru fihi lakana alwajibu alaina as-sa'yu lahu. Dan andai kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu menentukan, mengkhususkan tempat tertentu di dalamnya untuk berzikir, maka andai kata semacam itu pasti kita berusaha wajib untuk melaksanakannya. Nah, itulah ya, para jamaah dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada yang menarik, Pak. Ada yang menarik dari Abu Malih. Ini tadi saya katakan Abu Malih. Abu Malih ini ketika dia jalan ke suatu tempat, lah kok pas ketika dia jalan ke suatu tempat itu lupa zikir, Pak. Lupa zikir. Maka dia itu akan mengawali yang pertama, balik meneh. Umpamanya dari Candi Mendut sana jalan ke sini, kok sudah sampai sini itu ternyata baru ingat kalau dari sana sampai sini gak berzikir belas, maka akan kembali ke Candi Mendut, ngulangi lagi. Itu Abu Malih. Kira-kira jenengan tadi berangkat ke sini ada zikirnya atau enggak? Atau ngelamun saja mikirin yang lain-lain? Kalau di sini dikatakan nih, wa kana idza masya fi tariqin wa huwa ghafilun an dzikrillah taala raja'a thaniyan wa dzakarallaha taala fiha walau marharatan. Masya Allah. Abu Malih itu seorang ulama yang ahli dzikir. Ketika dia itu berjalan fi tariqin huwa ghafilun an dzikrillah, ketika berjalan di jalan itu dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali. Raja'a thaniyan, dia akan kembali untuk yang nomor 2, balik meneh dari awalnya saja, kemudian dia jalan sampai zikir kepada Allah. Setidak-tidaknya pas ketika keluar rumah, minimal keluar rumah itu minimal dahulukan kaki kanan, kemudian apa yang dibaca zikirnya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Masa keluar rumah baca itu saja kok lupa ya? Ada yang lupa tadi tidak baca sama. Kata ngomong ya lo sungkan gini. Ada yang lupa. Saya yakin ada itu yang keluar rumah gak berzikir tuh ada. Ya, itu loh. Orang Islam itu tidak seperti itu. Ketika bercermin pun juga ada doanya kan? Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi berzikir kepada Allah. Mari kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya itu tidak perlu yang aneh-aneh. Jadi kadangkala mohon maaf, kadangkala ada zikir-zikir yang aneh-aneh. Saya katakan zikir yang aneh-aneh itu amalan-amalan tertentu yang itu kadangkala tidak bersumber dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau di anak-anak pondok itu namanya amalan. Kalau di anak pondok itu biasanya ada amalan-amalan tertentu. Intinya untuk kanuragan, untuk jadun yang aneh-aneh. Yang wiridnya kadangkala mendatangkan, malah justru mendatangkan makhluk-makhluk yang lain. Saya meyakini berdasarkan pengalaman, kalau kita berzikir yang aneh-aneh, yang itu kemudian tidak ada juntrungannya sumbernya, yang tentunya itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu justru punya efek, malah mengundang hal-hal yang tidak benar, termasuk mendatangkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Apa itu? Jin. Ada ndak orang yang sedang zikir itu kesurupan? Ada tak? Seharusnya kalau di dalam surat An-Nas, kalau jenengan baca di dalam tafsir juz amma punyanya Syekh Al-Utsaimin umpamanya, itu kan di dalam surat An-Nas itu setan laknatullah alaih, jin-jin kafir, jin-jin yang kepet itu, kalau dibacakan zikir kepada Allah mereka kan mesti pergi ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi khannas, kenapa di situ disebut dengan al-khannas? Ya, khannas. Jadi kalau di dalam riwayat Rasulullah SAW, setan itu kalau ada zikir kepada Allah, dia akan ngentut sekeras-kerasnya supaya dia tidak dengar zikirnya kepada Allah. Itu tidak bisa dilogika. Nanti jangan lihat di kitab juz amma itu. Lah nanti ketika dia kosong, dia akan lebih cenderung masuk dan akan memberikan was-was kepada manusia. Lah ini ada orang wiritan kok tambah kesurupan. Saya juga dalam konteks seperti itu berpikir, ada apa ini modelnya? Berwiritan tapi malah justru kemasukan yang semacam itu. Lah ini kan malah justru aneh.
Aneh, maka tentunya ternyata adalah cara wiridnya yang tidak jelas, yang tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Ada orang yang rajin wiritan, Pak, rajin wirid, tapi ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, ya, dibacakan ayat-ayat ruqyah, dia kepanasan luar biasa. Ternyata apa? Pas ketika dia zikir itu ada khodam-khodam tertentu menurut mereka yang dimasukkan dalam tubuh. Aneh ya. Jadi makanya kita berzikir pada konteks yang maksur, zikir yang maksur yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu pernah mengamalkan zikir itu minimal 140 kali, tapi tidak boleh nafas, dan nafas itu disimpan di sebelah dada sebelah kiri. Dulu, ya saya kira orang, sekarang dah. Jadi sambil tahan nafas, sambil wiritan, Allah, Allah, Allah itu dimasukkan ke sini. Dulu pernah seperti itu. Ya itu, akhirnya itu diantara hal-hal yang mungkin perlu kita jauhi. Berzikirlah sesuai yang syar'i. Karena pengalaman saya pribadi, kalau zikirnya itu tidak jelas, aneh-aneh, malah justru efeknya nggak jelas. Efeknya tidak bagus. Itu ya. Cukup Pak, Ibu, mari kita senantiasa selalu eling, ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah, untuk senantiasa eling zikir kepada Allah, baik zikir melalui lisan, zikir melalui hati, dan juga zikir melalui anggota badan kita. Ada yang didiskusikan? Monggo Pak. Dengan bilangan tertentu, dengan jumlah. Oh iya. Kecuali kalau yang suka sholat kan ada jumlahnya. Iya. Ya kayak tadi yang disampaikan harus 100 kali. Baik. Pada pokok asalnya zikir itu tidak ada bilangan tertentu. Ini hukum asalnya zikir itu tidak ada bilangan tertentu. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas, fadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian itu beruntung. Ketika kemudian ada dalil yang sahih, perintah untuk bilangan tertentu, kita sami'na wa ata'na. Ada bilangan-bilangan tertentu yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Contoh, setelah salat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Ini kan menunjukkan bilangan. Di dalam riwayat-riwayat ashabus sunan yang setelah subuh dan setelah maghrib itu dibaca 10 kali. Yang sahih, yang gitu kan. Loh, ini kalau ada dalilnya kita lakukan. Apalagi Rasulullah itu kalau berzikir satu hari istighfar minimal mi'ata marrat 100 kali. Loh itu. Atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah satu hari minimal 100 kali. Kalau ada dalil yang menunjukkan bilangan, kita laksanakan. Ittiba kepada Nabi. Tapi kalau kemudian tidak ada dalil yang dari Rasulullah Muhammad SAW, kita tidak perlu untuk memberi bilangan-bilangan tertentu, apalagi diembel-embeli fadilah. Kamu baca Al-Wadud ya 100 kali setiap setelah sholat, nanti orang yang melihat kamu akan jadi tersepona. Ya. Loh, ada seperti itu kan? Loh, saya dulu juga wiritan itu Pak. Dulu saya juga wiritan itu. Kamu baca Ar-Rahman Ar-Rahim sekian kali akan begini. Nah, ada kata-kata pasti akan begini ini loh yang kita menjadi menjadi sensi sekali. Lawang Rasulullah tidak mengatakan, kok kita berani mengatakan pasti? Tidak boleh. Lah yang semacam itu perlu kita hindari. Kalau mau wiritanlah tidak perlu dibilang. Kita ngikuti Allah, fadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kecuali ada dalil yang menyuruh apa?
menyuruh ada bilangan tertentu. Tapi kalau itu tidak ada dalilnya, tidak perlu dibilang tertentu sudah. Tidak perlu. Khawatirnya ada efek-efek itu tadi. Ada efek-efek yang tidak jelas. Saya dulu minimal 140 kali tanpa nafas di sebelah dada kiri, ambil nafas. Dulu kuat nafasnya panjang. Kalau sekarang baca Quran aja ayat yang panjang-panjangnya rada menggeh-menggeh bisa. Ya, gitu ya. Nggih, gitu Pak, hukum asalnya nggih. Salat li hurmatil waktu namanya ya. Masya Allah. Salat li hurmati waktu ini kalau kita mengikuti hadis-hadis yang sahih tidak ada. Jadi istilahnya ada rukhsah, ada azimah. Pas ketika dia dalam posisi sakit dan tidak bisa berwudu, maka tayamum itu sebagai pengganti. Dan setelah dia sembuh tidak perlu untuk diqadha. Itu yang rajih. Yang itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW. Tapi ketika begini Pak, ada yang bertanya kepada saya, Pak, andai kata tidak tayamum boleh enggak? Tapi berwudu, diwudukan oleh istrinya, oleh suaminya di atas dipan itu. Saya katakan boleh. Bagaimana caranya? Wong kita ini wudu itu Pak, wudu dengan pakai aqua sekian itu cukup enggak? Cukup. Rasulullah itu pernah berwudu cuma 1 mut. Maka pas ketika di rumah sakit itu, mamanya pas ketika mau sholat diwudukan. Jadi basuhannya, makanya kalau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu, Rasulullah itu kadangkala thalatha marrat, kadangkala marratan saja. Marratan saja. Marratan itu dalam arti pernah Rasulullah itu pas ketika berwudu membasuh anggota wudu itu hanya dalam konteks 1 kali. Apakah bisa? Bisa. Rasulullah cuma 1 mut. Nah, kalau umpamanya Pak saya tidak ada tayamum, saya wudu aja diwudukan oleh saudara atau istri saya, boleh. Dan kalau memang umpamanya betul-betul tidak bisa memegang air, tidak bisa boleh terkena air, maka dia cukup bertayamum saja. Dan itu tidak perlu diqadha lagi, tidak perlu diqadha. Tidak perlu diqadha. Itu makanya nantinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu namanya rukhsah. Boleh. Begitu ya. Suatu saat ada 2 orang sahabat pas ketika mau sholat itu tidak ada air. Akhirnya tayamum dua-duanya. Setelah menemukan air, akhirnya yang satu ngulangi, yang satu tidak. Satunya ngulangi, satunya tidak. Akhirnya kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berkata yang tidak mengulangi, Rasulullah mengatakan as-sabta as-sunnah, kamu itu sudah sesuai dengan sunnah. Jadi yang betul itu memang tidak diulang. Pas ketika Rasulullah mengatakan kepada yang berikutnya, walaka ala jaroni, kamu dapat 2 pahala. Tapi hukum pokok asalnya tidak perlu diulang. Itu saja Pak. Nggih. Terakhir, baik. Pengalaman saya itu amalan-amalan yang tertentu itu. Jadi saya dulu pernah tak tunjukkan dulu amalan dulu yang saya pakai. Saya dulu itu juga di punggung ini juga dirajah pakai minyak misik jafaran gitu ya. Minyak misik jafaran itu yang baunya, yang hitam yang baunya untuk kebal dan lain-lain. Pernah di amalannya itu memakan ketan yang dilumuri minyak misik jafaran 7 buah. Ya, pernah disuruh minum minyaknya sendiri dalam rangka pas ketika ada orang nyerang begitu, kita cuma tahan nafas dia sudah terpental, dan itu dibuktikan pada waktu itu dan sebagainya, macam-macam. Dan pas ketika saya kemudian kembali kepada tauhid, ya, kembali kepada sunnah, saya tidak minta untuk diruqyah pada waktu itu. Tapi memang sudah tidak saya amalkan.
Apa-apa yang sudah dulu yang saya dapat itu tidak tak reken, istilahnya begitu. Tidak saya amalkan sama sekali, dan saya kemudian mengamalkan amalan-amalan sunnah. Karena saya yakin bahwa makhluk-makhluk yang semacam itu tidak akan betah di dalam tubuh orang-orang yang senantiasa beramalan-amalan sunnah. Maka dia akan keluar dengan sendirinya. Ketika kemudian kita minta diruqyah, boleh. Tapi setelah diruqyah, kalau amalannya kembali kepada yang sering-sering bid'ah, yo pancet ae iso bali meneh. Makanya kalau saya dulu pernah belajar, ruqyah yang paling manjur itu sebenarnya ruqyah dari diri kita sendiri. Bagaimana kita sudah ada ngereken, kemudian kita mengamalkan amalan-amalan yang syar'i, amalan-amalan yang sunnah, maka hal-hal yang semacam itu akan lepas dengan sendirinya, insya Allah. Kalau saya dulu begitu. Ya, saya dulu begitu. Sampai hari ini pun juga akhirnya saya tetap melakukan hal-hal yang syar'i. Makanya dalam konteks surat Al-Falaq ataupun surat An-Nas, dan seperti dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu kan ada ayat-ayat tertentu, dikit-dikit tertentu. Sehingga kita mengamalkan sunnah, dikit-dikit tertentu, amalan-amalan tertentu, secara tidak langsung mereka akan keluar sendirinya dari. Contoh lagi, ada jamaah kita yang ada di Gadang itu. Dia sampai mampu merasakan bahwa namanya jin itu bisa bergerak. Karena memang kata Nabi Muhammad SAW, yang namanya setan itu yajri majrad dam. Setan, jin itu bisa berjalan di area. Dia itu betul-betul bisa merasakan. Kalau dia itu menzikir sesuatu gitu ya, zikir sesuatu, baca Al-Quran atau apa, seperti ada sesuatu yang berjalan. Kayak seperti tidak betah. Dia cerita, Pak, sampai jalan ke mana? Ke jari gitu. Saya katakan, ya itulah setan, itu jin yang ada di dalam diri jenengan. Terus gimana Ustaz? Laksanakan terus seperti itu. Laksanakan terus seperti itu. Akhirnya hilang. Terus jamaah kita yang ada di mana? Yang Cemoro Kandang sana, itu ada anaknya yang indigo. Saya katakan indigo itu bukan kelebihan. Indigo itu adalah kekurangan. Pak, gimana caranya? Terus saya katakan, buat amalan-amalan sunnah, sering-sering baca Al-Quran, amalan-amalan yang maksur, maka nanti akan hilang dengan sendirinya. Dan ternyata benar. Sekian lama dia melakukan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, senantiasa dia baca Al-Quran, wirid-wirid yang maksur dari Rasulullah SAW, akhirnya indigo itu hilang sendiri. Indigo itu hilang sendiri. Saya katakan anak indigo itu karena di dalam dirinya ada jin. Jadi yang betul, bahkan justru Imam Asy-Syafi'i secara ekstrem mengatakan kalau ada orang mengaku bisa melihat jin, nah itu bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi ada dua konteksnya. Kalau orang itu bisa melihat jin, itu berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama memang di dalamnya ada. Kemungkinan yang kedua, mereka makhluk-makhluk itu punya kekuatan tertentu untuk mengganggu dengan menampakkan diri itu. Nah itu memang kita harus hati-hati. Jadi pengalaman saya begitu Pak. Dan alhamdulillah sampai hari ini juga yang dulunya itu memang betul saya gampang emosional dulu itu. Ya, karena adikku merasa kebal dan lain-lain, diganggu didik, gitu ya. Itu sampai gitu ya. Jadi dengan pengalaman saya dulu tidak diruqyah, saya tidak diruqyah, tapi mengamalkan sesuatu sendiri. Saya kira cukup Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli zikir. Senantiasa berzikir kepada Allah. Dengan zikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang dan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bisa dimatikan tuh ini.